izin Bapak Ahmad Nurwanto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Karangpucung. Pada hari ini saya mohon waktunya sebentar. Ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara. Mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kebetulan modul 3.1 itu berkaitan dengan kepemimpinan. Mohon izin nanti Bapak bisa berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Gitu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Mohon dukungannya, mohon doanya semoga program CGP ini saya bisa segera selesai begitu Pak. Mohon izin Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya, ya, saya nanti terima kasih ini kesempatan untuk wawancara. Jadi yang pertama terkait dengan identifikasi kendala atau permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Jadi pada dasarnya di setiap instansi atau sekolah itu ya pasti ada permasalahan, ada kendala. Jadi tidak mungkin berjalan mulus gitu ya. Jadi itu pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Itu sudah pasti. Sehingga dalam hal ini kita atau saya sebagai kepala sekolah itu di dalam mengidentifikasi itu tahapannya yang pertama itu harus mengidentifikasi bahwa permasalahan itu terkait dengan apa. Ya. Berarti kita pertama harus mencari perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya regulasi lah. Jadi harus melihat regulasinya dulu. Regulasinya seperti apa kita pelajari, kemudian dikaitkan dengan tadi kendala yang dihadapi. Nah, kemudian yang kedua baru melihat kondisi di lapangan. Nah, kondisi di lapangan seperti apa, di analisa apakah itu termasuk permasalahan atau kendala yang mempengaruhi aspek lain, mempengaruhi kinerja sekolah, mempengaruhi pengelolaan sekolah. Nah, itu yang paling tidak ada dua hal yang harus diidentifikasi. Nah, maka yang pertama karena itu ada misalkan terkait dengan regulasi, ya pertama kita harus mengacu regulasinya dulu. Itu yang menjadi panglima. Panglima itu regulasi. Ya, regulasi. Nah, tetapi di lapangan kalau menghadapi kendala ya nanti kita kita diskusikan. Ya, diskusikan. Ya paling tidak kita kan punya ring manajemen ya. Ada ring 1, ring 2. Nah, kalau cukup diselesaikan di ring 2, kita bicarakan, kita diskusikan. Nah, baru setelah itu kita mengambil langkah penyelesaian permasalahan dilema etika tadi. Itu kira-kira seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, Oke, baik. Jadi terkait dengan bagaimana mengambil keputusan, tentunya kepala sekolah itu walaupun dalam hal ini adalah sebagai pimpinan, ya artinya pimpinan tunggal. Ya. Tunggal itu bukan seperti organisasi, ini kan kolektif kolegial. Nah, tetapi dalam hal ini kepala sekolah menurut saya kita ini tidak boleh segegabah atau tidak boleh otoriter yang mengambil keputusan. Nah, langkah yang kita tempuh ya pertama kita mendiskusikan dengan
rekan kerja. Dalam hal ini adalah tim manajemen paling tidak ring 1. Ya, ring 1 kan ada KTU, kemudian wakil kepala sekolah gitu ya. Itu yang sebagai tempat untuk diskusi terkait dengan tadi penyelesaian permasalahan. Nah, di situ kan banyak masukan dari teman-teman ring 1. Nah, maka nanti di situ kita diskusikan, kemudian kita mengambil titik temu. Ya. Nah, itulah yang kita tidak lanjuti, titik temu itu tadi. Nah, tetapi yang menyampaikan tetap kepala sekolah nanti untuk menindaklanjuti. Gitu. Jadi kepala sekolah hanya sifatnya minta masukan dari teman-teman ring 1 itu. Siap Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Jadi langkah-langkahnya tentunya yang pertama tadi kan mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi sudah, kita mengidentifikasi apa saja yang terkait, misalkan regulasi, ya kita pelajari dulu, kemudian pengaruh-pengaruhnya, dampaknya, ya. Nah, kemudian berikutnya baru kita mengadakan semacam diskusi, ya, atau konferensi lah, kerennya konferensi kasus, konferensi kasus. Nah, setelah itu ada titik temu ya terkait dengan masukan-masukan. Nah, jadi langkah berikutnya tentunya kepala sekolah mengambil tindakan atau mengambil langkah tadi, walaupun semuanya benar, tetapi karena sudah ada tadi titik temu yang menjadi patokan kepala sekolah untuk menyampaikan, yaitulah yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait tadi. Ya, sehingga nanti pihak yang terkait itu tidak ada yang merasa istilahnya merasa diabaikan, tidak ada yang merasa dikesampingkan gitu ya. Jadi semuanya kita harapkan ya sama-sama memahami lah. Gitu. Berarti keputusannya tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Baik Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Jadi yang dianggap efektif, ya, betul, Pak. Yang dianggap efektif itu ya tentunya kita atau kepala sekolah tidak mengambil tindakan secara otoriter, ya, tidak secara menggunakan hak prerogatif gitu ya. Jadi yang baik menurut saya itu ya kita minta pendapat dari berbagai pihak. Karena terkait dengan dilema etika itu. Karena dilema etika kan sifatnya relatif, ya, relatif, tidak kalau tadi regulasi kan jelas ya, jelas. Nah, karena di sini dilema etika ya kita harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jadi tantangan yang kita hadapi terkait dengan dilema etika itu karena yang namanya di etika itu kan relatif tadi ya. Betul. Relatif, sehingga tidak ada yang sifatnya baku. Ya. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian gitu. Nah, sehingga dalam hal ini permasalahan-permasalahan ya itu tadi banyak atau beberapa pihak mungkin mengukur permasalahan itu kan beda-beda. Gitu. Jadi tidak sama. Berbeda-beda, itu yang menjadi masalah itu di sini. Nah, itu yang pokok tantangan utamanya ya, Pak. Iya, tantangan utama di situ berbeda-beda. Masing-masing orang beda-beda karena etika itu kan seperti itu, relatif. Berikutnya Pak, apakah yang Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan. Ya. Jadi terkait dengan itu, ya tentunya kita kan harus punya yang namanya SOP. Iya, Ya, jadi itu harus ada SOP ini. Nah, kita harus mengikuti SOP. Jangan sifatnya tadi spontan, kemudian otoriter gitu ya. Nah, kita hindari itu karena ya kita kan dalam arti ini satuan pendidikan atau institusi, sehingga harus mengikuti SOP. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti SOP ya insya Allah nanti semua berjalan lancar, berjalan baik, keputusannya pun juga keputusan yang terbaik. Pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Nah, tentunya yang membantu kepala sekolah ya tentunya berbagai pihak tadi, diantaranya adalah tim manajemen ring 1. Jadi mulai dari KPU, kemudian para wakil kepala sekolah, itu yang paling utama. Nanti kalau misalkan dari tim ring 1 kok ternyata masih kurang, artinya masih kita membutuhkan pendapat yang lain, ya kita minta pendapat pihak lain. Ya, pihak lain ya bisa juga ketua jurusan atau yang lain. Jadi tidak mutlak, ya. Tidak mutlak hanya satu pihak saja, tapi yang kita harapkan karena ini etika ya banyak pihak yang memberi masukan. Banyak hal yang dipertimbangkan ya, banyak hal yang dipertimbangkan supaya keputusannya juga adil. Ya, adil dan yang terbaik. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi gini, pada dasarnya kita manusia itu karakternya kan berbeda-beda. Ya, setiap manusia itu beda-beda karakter. Termasuk di satuan pendidikan ini, katakan ada 100 orang ya 100 karakter itu berbeda. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita berhasil menyelesaikan suatu kendala dilema etika, berhasil ya itu menurut saya suatu kepuasan. Ya, karena beda-beda itu tadi, ya berbeda-beda karakter tiap-tiap orang itu. Nah, sehingga kalau kita berhasil menyelesaikan, ya itu suatu kepuasan, bisa menyelesaikan, ya. Berarti intinya bahwa ketika Bapak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika itu, Bapak sendiri merasa puas nih Pak, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena memang yang namanya dilema etika itu kan tidak ada patokannya ya Pak ya. Jadi setiap permasalahan pasti berbeda-beda karena karakter orang-orang pun kan berbeda-beda. Cara menanganinya juga kita harus berbeda-beda. Begitu Bapak, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai dilema etika yang saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas jawabannya dan ini nanti akan saya analisa dari jawaban-jawaban Bapak dan ini akan menjadi referensi buat saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu dan saya ucapkan terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Aditya Kurniawan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap, dari SMK Negeri Karangkucung. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Ibu Rizafita Habsari. Beliau adalah Kepala SMK Darussalam Karangkucung. Untuk lebih jelasnya, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Vita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Bu Vita, saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas dari guru penggerak, yaitu untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mohon kiranya Bu Vita nanti bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, begitu Bu. Baik Ibu, untuk menyingkat waktu, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMK Darussalam, begitu Ibu. Monggo. Saya dalam mengidentifikasi kasus itu ya Pak, untuk langkah yang pertama yang jelas saya tidak hanya melihat dari satu pihak. Jadi kayak misalkan nih ada yang ngadu itu si A begini, si B begini gitu. Jadi saya tidak langsung diterima begitu saja, tapi lebih kepada saya lakukan observasi dulu, kemudian lihat dari yang bersangkutan apakah betul yang diajukan dan lain sebagainya. Kemudian lebih ini juga ke hati nurani, kemudian lihat dari sisi religi juga gitu Pak. Jadi jangan sampai kita itu salah dalam mengambil keputusan. Misalkan kalau kita hanya menerima aduan dari pihak A, pihak B, kan akhirnya wah kayak gitu loh. Saya orang hanya itu gitu kan, di dalam mentah-mentah kan seperti itu. Berarti mempertimbangkan banyak hal gitu sebelum mengambil keputusan tentang dilema etika. Kira-kira itu ada sisi positif dan negatifnya, itu dipertimbangkan juga. Gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar Bu, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kalau yang sama-sama benar, saya itu biasanya memang berkoordinasi dengan tim manajemen yang ada di sekolah ini. Kemudian untuk istilahnya bukan saya tidak mau mengambil keputusan ya, cuman agar diberikan gambaran masukan kira-kira langkah mana yang lebih tepat seperti itu. Setelah diberikan masukan, kemudian nanti baru diambil keputusan, keputusan yang baik ya. Berarti intinya dalam mengambil keputusan Ibu selalu koordinasi dengan tim manajemen yang ada di sekolah. Intinya meminta masukan, bukannya Ibu tidak bisa memutuskan, supaya nanti keputusan yang Ibu berikan mungkin menjadi keputusan yang terbaik ya. Namun ini juga tergantung Pak, permasalahan apa yang sekiranya itu. Kalau misalkan bagi semua kayak kemarin ya, contoh kecil, keterima P3K, itu kan memang itu suatu keputusan yang memang saya harus bisa legowo, harus bisa menerima, meskipun itu nggak mungkin tidak baik bagi saya ya, karena otomatis saya harus belajar lagi dari awal lagi, tetapi kan itu baik untuk SDM-nya kayak gitu. Toh dari yayasan juga tidak istilahnya orang ngundeli lah, tidak istilahnya nggak boleh pergi kan, tidak seperti itu. Cuman saya saat itu memang ya sudah, memang ini satu aturan yang memang saya itu harus bisa menerima, saya harus bisa legowo, meskipun itu berat sebetulnya Pak, karena saya merasa ya teman-teman di sini itu sudah saya anggap keluarga sendiri. Kita memang memang di sini saya diberikan tanggung jawab untuk yang dituakan, tetapi saya tidak selalu memposisikan di situ. Jadi saya lebih kepada yuk kapan saatnya kita bahagia bersama, kapan saatnya kita ya istilahnya ada kerjaan banyak ya ayo kita ini bareng-bareng seperti itu. Jadi ya dibilang kelangan yuk kelangan Pak. Pasti Bu, pasti. Gitu ya, harus saya akhirnya gini Pak, di tiap angkatan yang mereka keterima P3K itu, ini pemerintah ngajak saya untuk selalu belajar dan saya selalu istilahnya kudu ngerti wong sing diposisikan di posisi tim manajemen dari kaprodinya, dari humas ya kan istilahnya kayak dirombak semua ya, karena total di sini kan yang keterima
ada 20 orang Pak, kayak gitu. Itu kan bukan sedikit lagi. Bisa sih bener ya, apa ya, senangnya ya begini, berarti guru-guru saya itu memang betul-betul berkualitas. Kenyataannya kompeten memang berarti kan. kompeten, berkualitas. Tetapi ya itu sakitnya saya, aduh yang ditinggal bisa ninggal ya. Seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya saja. Ya, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah itu ketika berkait, ini keputusan yang berkaitan dengan program atau bukan dengan etika tadi Bu? Etika ya, berarti dengan misalkan ada guru yang itu. Itu saya observasi ya, observasi. Kemudian dari hasil observasi itu nanti ada, misalkan tidak ada perubahan ya setelah diobservasi, terus dikasih istilahnya, bukan dikandani sih, apa sih ya Pak, ya diajak ngobrol lah, itu belum ada perubahan juga, baru nanti ada pemanggilan atau teguran. Nah setelah teguran itu belum ada perubahan juga, itu nanti dari hasil penilaian kinerja juga, penilaian kinerja, terus nanti tidak ada perubahan juga, baru saya koordinasi dengan yayasan kayak gitu, biar kita itu satu istilahnya melangkah bersama lah. Jadi yayasan tidak tahu-tahu guru itu tidak ada, karena kebetulan ibu itu selalu apa ya, istilahnya tahu loh, kayak guru kayak kok wis masih mengamati Pak sampai sekarang kayak gitu. Jadi saya harus bisa istilahnya memberikan gambaran ini begini kira-kira gimana ya. Saya sih tidak pernah berusaha untuk tidak menjatuhkan guru A dan B kayak gitu Pak. Selama itu memang belum berlebihan, masih bisa diajak untuk koordinasi terus bareng ya, masih oke. Berarti intinya dari langkah yang terkecil dulu ya Bu, sampai nanti kalau memang sudah tidak bisa baru sampai koordinasi dengan yayasan. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya dalam itu ya, pengambilan keputusan itu pertama itu saya ini Pak lebih cenderung gini loh, apa sih ya, apa-apanya tuh mendadak gitu loh. Misalkan program kalau apel pagi, kemudian kita guru di gerbang itu kan memang sudah rutinan ya. Tapi terkadang ada program mendadak, kayak misalkan ketika kelas meeting, kelas meeting itu kadang kita adakan kelas meeting tentang ini, tentang, jadi melihat peluang dan minat anak juga gitu. Itu kan apa ya, secara insidental dan memang mendadak gitu kan. Saya hanya berkoordinasi terus komunikasi dengan yang bersangkutan dengan program itu. Itu kayak misalkan ada kelas meeting, kemudian home visit. Kalau kelas meeting kan memang saya dalam kesiswaan, kalau home visit kan saya dengan BK kayak gitu. Menjaga komunikasi aja sih Pak. Siap. Berarti menjaga komunikasi itu sangat efektif begitu ya Bu ya? Iya, menurut saya sih seperti itu. Hal sekecil apapun kita itu berusaha untuk terbuka, termasuk ketika misalkan saya ada dinas luar, itu saya sampaikan ke teman-teman saya mau dinas luar, karena biar tidak terjadi salah paham. Sambil mikir kepala sekolah dolan-dolan baik kayak gitu. Saya tidak meminimalisir hal tersebut seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih, tantangan menurut Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan tentang dilema etika begitu Bu? Tantangannya itu ya ketika harapan apa ya, yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasi dari luar itu menaruh harapan besar, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Misalkan nih kayak apa ya, contohnya ya ketika yang saya alami saat ini itu kan
yaitu yang teman-teman keterima P3K Iya. gitu kan. Kalau di lembaga lain kan mungkin sudah menerapkan ini loh, kamu sudah itu berarti kan keluar kayak gitu, tapi kan itu tidak sesuai dengan hati nurani saya Iya, gitu. iya, iya. Begitupun dilalah dengan yayasan pun sama, jadi ngapain sih kita seperti itu sama orang kayak gitu kan. Orang berhak untuk bisa istilahnya berada di nasib yang lebih baik kayak gitu ya, setidaknya jangan sampai melupakan sini kan gitu. Yaitu terus kemudian ketika lomba-lomba itu Pak, lomba yang namanya perlombaan itu kan ada menang ada kalah. Betul. Kayak gitu. Jadi ya saya berusaha untuk mendampingi ketika mereka menang ya alhamdulillah, ketika kalah pun tetap saya memberikan motivasi kayak gitu. Baik Ibu, berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan nih, ada masalah diselesaikan, atau misalnya oh nanti ini akhir bulan baru diselesaikan, nah seperti itu. Itu tergantung ini ya, tergantung konteks masalahnya. Kalau misalkan yang ini banget memang saat itu saya selesaikan, tapi kalau Iya. misalkan yang berkaitan dengan indisipliner misalkan, itu saya tetap ada step waktunya Pak. Gitu. Misalkan saya misalnya 1 semester ini saya kasih inilah kesempatan lagi Bapak untuk memperbaiki sampai berapa bulan gitu. Nanti kalau misalkan belum ternyata tidak bisa juga ya saya kembalikan ke orang. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu itu sudah ada SOP-nya ya, Iya. cara penanganannya. Iya. Nah, begitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini itu tim saya, tim manajemen. Tim manajemen. Kemudian yayasan. Itu kalau berkaitan dengan SDM ya Pak. Udah sih. Mungkin itu Bu, komite sekolah bagaimana? Kalau komite sekolah itu kan kesininya insidental, ketika rapat itu insidental. Paling kita hanya menyampaikan program-program sekolah itu kalau komite sekolah. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah tadi disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa nih yang Ibu bisa petik dari pengalaman dalam Ibu mengambil keputusan yang berkaitan tentang dilema etika? Keterbukaan, menjaga komunikasi, tidak mempersulit urusan, adanya evaluasi. Siap. Baik Ibu, kalau boleh saya simpulkan bahwasanya pengalaman Ibu di dalam menghadapi kasus tentang dilema etika tadi sudah sangat menarik sekali. Saya dapat pelajaran yang sangat berharga menurut saya, bahwasanya dalam menghadapi sebuah masalah itu kita perlu terbuka, terus perlu komunikasi, terus dan juga harus dilakukan evaluasi. Ini akan menjadikan bahan buat saya nanti untuk belajar ke depannya, dan dari hasil wawancara ini saya juga nanti akan menganalisa ternyata untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tidak mudah, begitu banyak tantangannya begitu. Itu Ibu untuk perbincangan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya, dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian dimudahkan segala urusannya. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Vita, Kepala SMK Darussalam Karangpucung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aditya Kurniawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap dari SMK Negeri Karangpucung. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Hikmahwati. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Tayung Timur 01.
Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Ibu Hikmah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Adit, sehat luar biasa. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Hikmah diberikan kesehatan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mungkin mengganggu waktunya beberapa saat. Ini saya kebetulan ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah begitu. Mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Mohon kiranya nanti Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan begitu. Mohon izin Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Tadi terima kasih nih, saya coba untuk berbagi baik yang sudah saya laksanakan di sekolah untuk identifikasi dilema etika yang ada di sekolah kami. Itu yang pertama yaitu mengenai kebutuhannya dulu. Jadi kebutuhan itu berpihak pada siswa atau tidak, berpihak pada guru atau tidak, kemudian diterima oleh wali murid atau tidak. Jadi kita memang satu stakeholder itu harus benar-benar diperhatikan akan kebutuhannya, sehingga dalam mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau tidak, dan kita akan ketahui akan kebutuhan serta urgensi daripada masing-masing permasalahan. Seperti itu. Berarti identifikasi kebutuhannya terlebih dahulu gitu. Gitu. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk pengambilan keputusan nih, tentunya sering kita menghadapi satu dilema nih, di mana bahwa semisal ini satu surat nih harus kita, misalnya undangan saja ya, ringannya undangan. Satu sisi undangan ini semua guru harus berangkat. Nah di sisi yang lain itu kan berarti kebutuhan siswa untuk pembelajarannya terabaikan. Nah maka di sini kita harus mengambil sikap bahwa kita tidak hanya menuntut daripada kewajiban siswa, tetapi kita juga harus memperhatikan hak-hak yang didapatkan oleh siswa. Nah tentunya kan otomatis undangan ini harus berangkat semua. Nah berarti tidak serta-merta semua berangkat, tapi saya dulu atau berapa guru dulu, nanti baru kita kondisikan sekolahan. Kalau sekolah sudah terkondisikan dengan baik, hak siswanya mendapatkan pembelajaran sudah terpenuhi, baru kita sepakati untuk anak baiknya belajar di rumah, sehingga kita pun akan bisa mengikuti undangan yang dituntut semua guru harus hadir. Itu satu. Terus yang selanjutnya pengambilan keputusan, tentunya kita harus memperhatikan nih. Di sini saya tidak sendiri, hanya diberikan amanah bahwa saya membandegani gitu. Tetapi di sini saya harus memperhatikan teman-teman semuanya. Nah, yang pertama saya harus sharing itu dengan guru senior saya. Yang kedua komite. Yang ketiga tokoh masyarakat. Terus yang keempat, setelah semuanya kita sepakat antara tiga pihak ini, maka kita sampaikan kepada guru-guru yang lain bahwa ini permasalahan yang kita hadapi itu adalah merupakan satu dilema etika, maka yang harus kita tentukan putusan berdasarkan hasil musyawarah bersama. Kadang ada kalanya saya harus memutuskan sendiri, kadang ada kalanya saya harus bermusyawarah. Jadi dilihat dari urgensi permasalahan itu, apakah itu akan merugikan ke siswa atau tidak. Jika itu akan merugikan bagi siswa, maka saya akan mengambil langkah lain. Jadi stakeholder yang ada harus selalu kita libatkan. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh berpikir sendiri, tapi harus menyamakan visi misi serta bekerja sama untuk kebaikan. Berarti lebih mementingkan kebutuhan murid ya Bu ya? Iya, kebutuhan murid. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu?
Langkah yang sudah saya laksanakan dan saya coba, yang pertama adalah kita selalu berkonsultasi ini bahwa kita adalah satu lembaga pendidikan di mana di situ adalah ada yang namanya tangan panjang dari wali murid, yaitu komite. Nah, kita harus perhatikan itu. Kita jangan menganggap sebelah mata, tetapi harus bermitra dengan komite. Yang kedua tentunya tadi yang saya sampaikan, yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Karena di mana lembaga itu kita berada, yang mengawasi sehari-hari adalah masyarakat. Ini terutama dari luar, sehingga kita tidak boleh tuli, tidak boleh buta, harus menerima dengan lapang dada apapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat. Tentunya yaitu yang memperhatikan akan kebutuhan siswanya. Yang ketiga yaitu kita harus selalu berkoordinasi dengan wali murid. Di sini saya membentuk setiap kelas itu ada paguyuban wali murid, sehingga ada kepengurusannya tersendiri, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Sehingga jika wali murid tidak bisa kita undang secara bersama, maka ada perwakilan paguyuban dari wali murid yang mewakili dari beberapa keseluruhan dari wali murid. Itu juga diperhatikan. Yang selanjutnya langkah itu adalah saya bekerjasama dengan pemerintah desa. Di situ alhamdulillah komitenya adalah bagian dari aparat desa, sehingga apapun informasi yang ada di desa kita mendapatkan, dan sebaliknya ketika saya melaksanakan satu kegiatan diinformasikan. Jadi langkah-langkah itu adalah yang nantinya akan memberikan satu keputusan pada kami, yaitu bahwa ini adalah permasalahan dilema etika. Maka yang harus kita utamakan adalah mana, maka itu langkah-langkah yang saya ambil. Berarti setiap langkah yang Ibu ambil itu selalu ada konsultasi dan koordinasi gitu. Betul. Konsultasi mungkin dengan komite sekolah, koordinasi dengan wali murid dan desa begitu. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah ketika itu satu perintah dari atasan. Satu perintah dari atasan, di mana kadang menurut saya atasan kan tidak tahu persis lapangan nih. Sekarang seperti ini saja permasalahannya, itu kadang kita harus dituntut untuk menjadi administrasi, menjadi operator, menjadi guru dan sebagainya, sehingga tugas utama guru yaitu untuk pembelajaran dan sebagainya kadang terkurangi. Nah, itu disebutkan dengan berbagai macam hal-hal yang harus dituntut dari atasan. Nah, ini kan satu dilema. Saya dituntut oleh atasan, maka saya harus menuntut guru. Nah, di situ akhirnya kan di lapangan beda Bu, seperti ini yang kita hadapi. Tapi menurut saya kadang atasan kan tidak tahu persis bahwa di lapangan itu sesibuk ini, sepadat ini kegiatannya. Sedangkan kita itu tujuan utamanya kan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini otomatis tidak lepas bahwa segala sesuatu itu harus memperhatikan kebutuhan siswa. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kemudian apakah atau Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut tanpa menunggu tadi jadwal begitu Bu? Kalau langkah saya ada dua. Satu, melihat dulu dari urgensi permasalahan itu. Kalau permasalahan itu memang secepatnya harus saya putuskan, maka secara otomatis, secara bijak, secara cerdas, secara cepat saya harus memutuskan tanpa harus merugikan semua pihak nih, antaranya siswa ataupun guru. Nah, tetapi jika permasalahan itu kok butuh waktu 1, 2, 3 hari untuk diselesaikan dan ada batas waktu untuk menyelesaikan, maka saya musyawarahkan kembali dengan teman-teman. Di sini saya tidak harus egois bahwa saya seorang kepala maka segala keputusan ada di saya. Tidak, tetapi saya harus konsultasi dengan teman-teman yang lain, terutama guru senior nih, karena guru senior itu kan selalu jadi penasehat. Jadi kita tidak memandang sebelah mata, meskipun mereka sudah senior, tapi pengalamannya luar biasa. Sehingga di sini kita sebagai penghargaan kita menghargai guru senior. Nah, jadi ada dua hal Pak Adit, yaitu lihat
kepentingannya, itu penting sekali atau tidak, ini urgen sekali atau tidak. Yang kedua, ada jeda waktu untuk menyelesaikan atau tidak. Jadi kalau memang penting sekali saat itu, maka saya putuskan, tapi tidak mengurangi untuk kebutuhan siswa sama guru. Tapi jika ada beberapa hari bisa diselesaikan, maka saya bekerjasama dengan Berarti intinya melihat dari urgensi masalah tersebut, Bu. Bisa diselesaikan langsung jika memang hari itu memang harus selesai, ya. Bisa kita berunding dulu, diskusi dulu, minta pendapat dulu. Ketika memang ada waktu beberapa saat untuk memang itu jeda gitu. Iya, tapi kalau misalnya saat itu harus diputuskan, saya selalu koordinasi melalui WA atau telepon. Pak, seperti ini saya memutuskan seperti ini, bagaimana? Oh iya Bu, itu. Nah, tadi misalnya, oh Bu mungkin ditambahin ini. Nah, jadi kalau singkat sekali dalam waktu singkat itu paling ya lewat WA atau telepon. Minimal mungkin mengabari gitu. Oke, memberitahukan, menginformasikan. Saya memberikan putusan seperti ini, kira-kira bagaimana? Pertanyaan berikutnya, Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika, Bu? Oh iya, ini kalau yang mempermudah itu biasanya guru senior. Oh gitu. Jadi kalau ada permasalahan apa, ketika saya baru cerita langsung menanggapi, Bu sebaiknya seperti ini. Jadi tidak serta-merta saya langsung memutuskan, tapi ada masukan-masukan di mana itu membuat saya semakin merasa bijaksana gitu, dalam artian oh iya berarti selama ini kalau misalnya saya memutuskan tak gitu kan mungkin menurut saya cepat nih, tapi kalau menurut senior itu bukan seperti itu Bu, kita tahapannya seperti ini. Itu satu. Yang kedua, komite, karena komite itu selalu menyampaikan informasi apa-apa yang dari masyarakat. Jadi saya sampaikan ternyata mudah. Berarti tetap ada orang lain ya Bu yang istilahnya membantu, mempermudah, memutuskan apakah harus seperti ini atau seperti ini. Iya betul Pak. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang tadi telah disampaikan sama Bu Hikmah, pembelajaran apa yang Ibu Hikmah bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Yaitu kesimpulannya harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara saya selaku yang dituakan dengan teman-teman rekan sejawat satu. Yang kedua, jangan mengedepankan egois ataupun arogan nih. Jadi kita harus benar-benar bisa menerima lapang dada, usulan, masukan, kritik, meskipun itu yang namanya saran kritik itu kan kadang pedes nih. Nah itu, jadi kita harus benar-benar bisa mensikapinya. Sehingga disinilah komunikasi, koordinasi yang baik, maka akan bisa mengalahkan sikap egois dan arogan dari masing-masing pribadi, terutama saya yang selalu dituakan. Sehingga selalu merasa adem ketika mendengarkan masukan-masukan dari yang lain. Baik Ibu, jadi kalau saya menangkap intinya bahwa setiap permasalahan itu ketika dikomunikasikan, ketika dikonsultasikan, dan istilahnya kerja bareng-bareng, apalagi seorang pemimpin itu tidak egois, insya Allah permasalahan itu akan mudah gitu. Akan istilahnya akan ketemu sebuah solusi yang tidak akan merugikan siapapun. Nah begitu, akan istilahnya keputusan tersebut akan bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dilaksanakan dengan baik serta tidak ada gerundelan dari itu yang paling penting. Itu kan yang namanya orang Jawa kan tetap saja harus kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Baik Ibu, demikian tadi wawancara singkat kita. Terima kasih tadi atas berbagi pengalamannya tentang menghadapi permasalahan dilema etika. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan tadi yang Ibu sampaikan kepada saya bisa menjadikan pembelajaran buat saya ke depan nanti. Begitu. Dan bermanfaat. Amin. Siap Ibu. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Hikmahwati, Kepala SD 01 Tayang Timur, Kecamatan Karangpucung, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.